Selamat pagi, sekarang tanggal 16 November 2024. Perkumpulan para Raja Wali bersama surat dari Tabernakel Branham. Kepada orang-orang dalam kaset, betapa bangganya kita disebut sebagai orang-orang dalam kaset. Hati kita berdegup kencang setiap minggu karena mengetahui bahwa kita akan dipersatukan bersama di seluruh dunia dengan mendengar suara Allah berbicara kepada kita. Kita tahu, tanpa keraguan sedikit pun, kita berada dalam kehendak Allah yang sempurna dengan tetap mengikuti firman-Nya, mendengarkan suaranya melalui utusan malaikat ketujuh yang perkasa. Utusan yang Dia pilih untuk zaman kita adalah William Marion Branham. Dia adalah pelita Allah bagi dunia yang memantulkan cahaya Allah. Dia memanggil mempelai firman-Nya yang murni, yang dipilihnya melalui malaikatnya. Dengan mempelajari firman-Nya dengan seksama, Dia telah menyatakan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya bahwa William Marion Branham adalah malaikat yang Dia pilih untuk memberikan wahyu dan pelayanannya untuk zaman kita. Kita melihat malaikatnya, bintang kita, di tangan kanannya saat Dia mengaruniakan kuasanya untuk menyingkapkan firman-Nya dan memanggil mempelainya. Dia telah memberi kita wahyu penuh tentang dirinya. Roh Kudus memperkenalkan dirinya kepada kita melalui kehidupan malaikat utusannya yang ketujuh. Malaikat yang Dia pilih untuk menjadi matanya bagi zaman kita. Betapa hati kita menyala-nyala di dalam diri kita ketika Dia memberitahu kita dengan setiap pesan bahwa adalah kehendak-Nya untuk membawa kita kembali kepadanya, bahwa kita adalah mempelai firman-Nya. Dia suka memberitahu kita berulang-ulang bagaimana Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam Dia, bagaimana kita telah dikenal dan dikasihi oleh-Nya. Betapa kita senang mendengar Dia berbicara dan mengatakan bahwa kita telah ditebus oleh darah-Nya dan tidak pernah bisa masuk ke dalam penghukuman. Kita tidak akan pernah berada dalam penghakiman karena dosa tidak dapat diperhitungkan kepada kita. Betapa kita akan duduk bersama Dia saat Dia mengambil tahta Daud di bumi dan kita memerintah bersama Dia. Sama seperti yang Dia lakukan di surga dengan kuasa dan otoritas atas seluruh bumi. Ujian dan cobaan dalam hidup ini tidak akan terasa berat. Namun, Dia juga telah memperingatkan kita untuk berhati-hati bahwa selama berabad-abad, kedua pokok anggur itu tumbuh berdampingan. Betapa musuh selalu begitu dekat, begitu menipu. Bahkan Judas pun dipilih oleh Allah dan diajar dalam kebenaran. Dia berbagi pengetahuan tentang rahasia-rahasia. Dia memiliki pelayanan kuasa yang diberikan kepadanya. Dan Dia menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dalam nama Yesus. Tetapi Ia tidak dapat melakukan semuanya. Anda tidak bisa mengikuti hanya sebagian dari firman. Anda harus menerima semua firman. Ada orang yang kelihatannya terlibat dalam perkara-perkara Allah hampir 100%, tetapi sebenarnya tidak. Dia berkata bahwa tidak cukup hanya dengan mengaitkan dirinya dengan seluruh gereja atau bahkan dengan pelayanan 5 jawatan dalam Efesus 4. Ia memperingatkan kita bahwa di setiap zaman gereja akan tersesat dan bukan hanya orang awam tetapi juga kelompok pendeta, para gembala pun bisa salah. Begitu juga dengan domba-dombanya. Maka dengan nasihat yang pasti dari kehendak-Nya sendiri, Dia membawa dirinya sendiri ke dalam dunia. Pada zaman kita sebagai gembala kepala, dalam pelayanan utusan malaikatnya yang ketujuh, untuk memimpin umat-Nya kembali kepada kebenaran dan kuasa yang berlimpah dari kebenaran itu. Dia ada di dalam utusannya, dan Dia yang akan memiliki kepenuhan Allah akan mengikuti utusan itu, karena utusan itu adalah pengikut Allah melalui firman-Nya. Saya ingin memiliki kepenuhan Allah dan mengikuti utusannya. Jadi, bagi kita Tabernakel Branham, satu-satunya cara untuk mengikuti utusan karena Dia mengikuti Allah
dengan firman-Nya adalah dengan press play dan mendengar suara Allah yang asli berbicara kepada kita kata-kata yang tidak dapat salah. Kita tidak perlu menebak-nebak atau memeriksa apa yang kita dengar. Kita hanya perlu press play dan percaya setiap firman yang kita dengar. Saya mendengar Saudara Branham mengucapkan kutipan berikut ini pada suatu pagi di suara radio. Ketika saya mendengarnya, muncul dalam hati saya bahwa inilah yang saya atau kita rasakan ketika mengatakannya. Kita hanya press play dan mendengar kasetnya. Itu terdengar seperti sebuah pernyataan iman kita bagi saya. Itulah alasan mengapa saya percaya pada pesan ini. Karena pesan ini berasal dari firman Allah. Dan apapun di luar firman Allah, saya tidak mempercayainya. Bisa saja demikian. Tapi saya akan tetap berpegang teguh kepada apa yang Allah katakan, dan kemudian yakin bahwa saya benar. Sekarang Allah dapat melakukan apa yang Dia inginkan. Dia adalah Allah. Tetapi selama saya tetap berpegang pada firman-Nya, maka saya tahu itu tidak apa-apa. Saya percaya itu. Glory. Dia mengatakannya dengan begitu sempurna. Semua pelayanan lain bisa saja. Karena Allah bisa melakukan apa yang Dia inginkan dengan siapa yang Dia inginkan. Dia adalah Allah. Tetapi selama saya tetap berada dalam firman-Nya, suaranya, kaset-kasetnya, maka saya tahu itu tidak apa-apa. Saya percaya itu. Saya tahu banyak yang membaca surat-surat saya dan salah memahami apa yang saya katakan dan apa yang saya yakini sebagai kehendak Allah bagi gereja kami. Izinkan saya dengan rendah hati mengatakan sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Nabi. Surat-surat ini hanya ditujukan kepada jemaatku. Orang-orang yang ingin menyebut tabernakel Branham sebagai gereja mereka. Orang-orang yang ingin dikenal dan disebut sebagai jemaat. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan yakini, itu 100% sah-sah saja. Saudara-saudari, surat-surat saya tidak dimaksudkan untuk Anda atau menentang Anda atau gereja Anda. Gereja Anda berdaulat dan Anda harus melakukan apa yang Anda rasa harus Anda lakukan. Tetapi menurut firman, demikian juga gereja kami. Dan inilah yang kami yakini sebagai jalan yang telah disediakan Allah bagi kami. Anda selalu dipersilahkan untuk bergabung bersama kami setiap hari Minggu pukul 12 siang waktu Jeffersonville. Minggu ini, bintang Tuhan untuk zaman kita, William Marion Branham, akan membawakan pesan 60-1209 zaman gereja Sardis. Saudara Joseph Branham. Ini adalah penutup dari surat ini. Sekarang ini adalah Saudara William Branham. Sekarang saya hanyalah saudaramu dengan kasih karunia Allah. Tetapi ketika malaikat Tuhan bergerak turun, itu menjadi suara Allah bagimu. Mungkin jika saya menyinggung perasaanmu dengan mengatakan hal itu, maafkanlah saya. Tetapi saya merasa hal itu mungkin tidak disukai. Tetapi saya adalah suara Allah bagimu. Paham? Saya katakan sekali lagi, saat itu saya berada di bawah ilham. Dan saya merasa tidak enak hati saat pertama kali. Tapi hal itu terulang kembali. Sekarang lihatlah, saya tidak dapat mengatakan apa-apa dari diri saya sendiri. Tetapi apa yang Dia tunjukkan kepada saya katakan. Percayalah dan lihatlah apa yang terjadi. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati Anda semua di Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Asia, Afrika, Amerika Selatan, Selandia Baru, Australia, dan Eropa. Shalom.